Sisik nanas atau dropsy, sebuah penyakit ikan mas koki yang cukup berbahaya nih guys. Kesempatan kali ini kita akan bahas cara pencegahannya untuk penyakit tersebut. Yuk, jangan kemana-mana ya. Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini gua Rian Fuandika di Storyfish24 tetap dalam pembahasan ikan mas koki. Dan tentunya pembahasan intinya saat ini adalah sickness atau dropsy nih guys. Nah, dropsy memang penyakit yang cukup berat ya guys, dan kita harus mengenali penyakit ini sejak dini sebenarnya. Kalau sudah sampai sisiknya keluar atau berbentuk nanas ikan kalian, biasanya sih sudah cukup sulit untuk disembuhkan nih guys. Nah, makanya kita kali ini akan melihat dulu beberapa ciri-ciri yang harus kalian kenali sebelum terkena penyakit dropsy yang lebih parah nih guys. Apa aja ciri-cirinya? Yuk langsung aja kita simak. Nah, untuk pertama yang harus kalian kenali, biasanya ikan kalian sedikit lebih pasif nih guys, atau tidak aktif seperti biasanya. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Kalian lihat gerak-geriknya seperti biasa atau enggak nih. Nah, kalau misalnya sudah mojok aja, tidak aktif dalam memakan sesuatu pakannya, nah biasanya akan menimbulkan perut yang sedikit lebih membesar. Nah, di sini kita bisa menentukan kasus ini seperti sembelit guys. Nah, kalau udah sembelit gini, biasanya ada cairan-cairan yang tidak bisa dikeluarkan oleh ikan kalian. Nah, kalau misalnya udah seperti ini dan tidak langsung ditangani, tentunya penyakit sickness pun akan ada kemungkinan bermunculan nih guys di ikan kalian. Nah, penanganannya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya guys. Nah, oke, untuk mengenalinya lagi ada satu tips lagi nih guys. Nah, biasanya ikan kalian pada bagian area matanya sedikit lebih menonjol daripada biasanya guys. Walaupun ikan kalian jenisnya oranda atau bukan demekin, tapi terlihat kayak di bawah matanya ada sebuah tonjolan cairan. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan itu adalah penyakit dropsy atau sickness, tetapi masih tahap awal nih guys. Nah, jika kalian mendapati ikan-ikan kalian seperti itu, tenang aja guys, itu masih bisa ditangani. Tetapi kalau sudah parah, agak susah ya guys. Yuk kita lanjut ke cara pencegahannya. Nah, oke guys, sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, alangkah baiknya buat kalian yang baru datang ke video ini atau baru kenal dengan kami, jangan sungkan untuk subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya ya guys, agar kita mudah bertemu di kemudian harinya, tentunya dalam pembahasan ikan mas koki. Yuk langsung kita masuk pembahasannya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk mencegah hal-hal terjadi dropsy pada ikan mas koki kalian adalah faktor pakan guys. Nah, dimana faktor pakan adalah faktor yang cukup penting nih. Jadi kalian perhatikan pakan-pakan yang kalian berikan. Tentunya dari tekstur, kekerasannya, lalu kandungannya, serta daya suka pada ikan kalian terhadap pakan-pakan yang kalian kasih nih guys. Nah, di sini adalah hal yang cukup penting. Kenapa gue taruh di paling pertama? Karena biasanya dari pakan yang cukup keras tapi kita tidak tahu cara penanganannya, tentunya ikan kita jadi mudah sembelit dan juga mengalami hal-hal yang aneh nih guys. Dan tentunya itu adalah tahap-tahap awal dari penyakit dropsy nih guys. Nah, makanya penting banget buat kalian pilih-pilih pakan untuk ikan mas koki kalian nih guys. Intinya pakan yang cukup keras bisa membuat ikan mas koki kalian gak nyaman dalam mencernanya nih guys. Nah, kalian bisa mengakali dengan mencampurkan probiotik ke dalam pakannya atau ke airnya kayak gini juga gak apa-apa guys, untuk memudahkan pencernaan ikan mas koki kalian dalam mencerna makanannya nih guys. Selain membantu ikan mas koki kalian, tentunya probiotik juga mampu membantu menjernihkan dan juga menyehatkan air kalian dalam penggunaan setiap harinya dalam perawatan ikan mas koki ya guys.
Lalu ada lagi nggak bang caranya untuk mencegah penyakit dropsy datang ke ikan mas koki kita guys? Nah ada guys, kali ini langsung kita lanjut yuk. Yaps, apa ini? Garam ikan guys. Nah garam ikan menurut gue juga adalah salah satu hal yang cukup penting dalam membantu pencegahan penyakit-penyakit pada ikan mas koki. Nggak cuma jamur guys, jadi kalau penyakit bakteri-bakteri sudah masuk ke dalam pencernaan ikan kita, tentunya mampu membuat dropsy pun datang nih guys. Nah makanya garam ikan yang harganya cukup terjangkau ini juga cukup penting dalam perawatan ikan mas koki. Kalian bisa aplikasikan dalam setiap water tank, kalian bisa berikan 1 genggam untuk 100 liter air nih guys. Ini sih sebuah perawatan aja ya, bukan penyembuhan. Oke, langsung aja yuk kita lanjut ke langkah-langkah yang terakhir nih guys. Dimana langkah yang terakhir adalah kalian lakukan pengecekan secara berkala untuk ikan mas koki kalian, dari perutnya yang menggembung, lalu lain-lainnya seperti fisiknya atau adakah abnormality. Nah di situ penting juga guys. Kalau gua sih biasanya gua lakukan 1 bulan sekali. Biasanya ikan gua cek dari insangnya, lalu sisiknya apakah ada yang mengembang. Khawatirnya tahu-tahu dropsy muncul tidak terdeteksi dan menyebabkan ikan-ikan kita mati nih guys. Nah biasanya untuk pengecekan ini pun berlaku pada penyakit lain juga guys. Misalnya kita sudah jarang bertemu, ternyata ikan kita ada yang mulai terbalik kayak gini nih guys. Nah ini juga bisa langsung kita tangani, tetapi kalian juga harus kenali ikan ini sebenarnya sakit atau hanya kebiasaan buruknya senang terbalik kayak gini ya guys. Nah tentunya kalian juga bisa langsung melakukan pencegahan atau pengobatan nih guys. Nah oke guys, untuk pembahasan pencegahan dropsy, gua rasa sih itu aja ya guys yang bisa gua sampaikan ke kalian. Dan jika misalnya ada yang tertinggal atau kurang, kalian bisa lengkapi di kolom komentar untuk membantu para pecinta ikan mas koki lainnya dalam pencegahan penyakit dropsy ya guys. Dan jika ada yang salah dari video ini atau keterangan ini, kalian bisa koreksi juga dalam kolom komentar ya guys. Dan untuk pengobatannya sendiri ada guys sebenarnya untuk penyakit dropsy, tetapi gue masih belum bisa merekomendasikan karena penyakit dropsy adalah penyakit yang cukup berat guys. Kalau misalnya menimpa ikan kalian, tentunya walaupun gue kasih treatmentnya atau pengobatannya belum tentu bisa sembuh 100% ya guys. Nah di sini pentingnya dokter hewan dalam penanganan penyakit tersebut ya guys. Nah, oke, gue sudahi dulu video ini. Terima kasih telah menonton hingga usai. Kita akan lanjut di next videonya dalam pembahasan ikan mas koki ya guys. Salam Storyfish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.